dan menghargai sebuah proses, karena itu yang membuat kita akhirnya mengerem agar tidak tinggi hati segala macam, karena kita harus bisa menghargai sebuah proses gitu. Dari Where My Prince katanya, Kak terinspirasi dari mana? Video klip Makna Cinta keren banget, yang nonton short kayak nonton short movie. Ya itu tadi, karena aku memang berusaha untuk bagaimana caranya ketika orang mendengarkan lagunya, suka dengan lagunya, tapi mereka juga terbawa akan cerita yang ada di dalam video klipnya. Dan doakan semoga bisa menjadi short movie. Dari Mutia Rahma, orang-orang berjasa di balik kesuksesan trilogi Garis Cinta. Tadi aku sudah sebutin, ada Airfast Music, Airfast Team, Balader F, terus juga orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, Tajir Effendi, Beraldi Dean, itu pokoknya banyak sekali orang yang benar-benar ada di belakang layar yang benar-benar mensupport proyekan ini. Ada dari Widya, gimana perasaan Aiki pas tahu kalau Makna Cinta udah trending? Jujur kita kaget semua, dari mulai dari lagu Cuek, karena kita tuh sempet gambling di sini, kita sempet ngobrol-ngobrol sama tim kayak bilang nggak udahlah nggak apa-apa, kita mah berkarya gitu loh, coba deh dalam sehari paling kita taker 500.000 lah orang yang nonton, bismillah. Dan ternyata di hari pertama 2 juta, dan itu yang membuat Iki kaget. Dan karena yang membuat kaget itu gini, ini kondisinya kita pandemi, kita bingung mengeluarkan apa. Ketika kita mengeluarkan satu buah karya project Garis Cinta, tiba-tiba pam, orang-orang semuanya aware akan project itu, semua orang-orang tahu tentang project ini, bahkan mengikuti, bahkan menunggu cerita selanjutnya apa. Jadi itu yang membuat aku sangat appreciate appreciate kepada antusias orang-orang ketika tahu lagu-lagunya bagus gitu. Dan ya jujur Iki juga pengen berterima kasih gitu, karena berkat kalian juga lagu-lagu kita akhirnya banyak didengar oleh banyak orang lain juga gitu. Ini dari siapa tanda tanya? Enggak, itu tadi Widya itu ternyata dia bilang. Oh Widya, Widya masih ada Widya. Itu aku baru lihat YouTube-nya, langsung kaget banget sampai nggak nyangka HP jatuh. Ya yang pastinya untuk Widya juga thank you banget karena udah support gitu loh. Ini dari Piah Dwiyanti, kenapa bisa kepikiran buat Garis Cinta? Itu tadi saya udah bilang kenapa punya kepikiran, karena saya pengen di sisi musisi saya pengen itu based on music. Jadi aku pengen, karena biasanya tuh film soundtrack hanya dijadikan hal kedua. Nah aku pengen sebuah film itu diangkat dari sebuah lagu, dari makna lagu, lirik lagu yang dijadikan sebuah film. Terbukti ternyata proyekan Garis Cinta pun direspon positif gitu. Dari menurut AA pamungkas dari trilogi Garis Cinta lagu apa dan kenapa? Justru menurut aku pamungkasnya memang Makna Cinta, karena di Makna Cinta adalah lagu dimana memberikan kesimpulan dari cerita awal, dari mulai Cuek, Mantra, seperti itu. Dari M, Aiki trilogi Garis Cinta nggak mau dibikin full movie kah? Doakan ya, kita sekarang lagi coba mikirin, kita lagi coba godok bareng-bareng sama tim Airfast. Gini deh, aku pengen tanya ke kalian aja, kira-kira kalian mau nggak kalau Garis Cinta dijadikan sebuah short movie, film ataupun web series? Coba komen di bawah, nanti aku lihat ya. Lisa XK, dari ketiga lagu dari Garis Cinta paling lama proses nulis lagunya yang mana? Cuek sebenarnya, karena Cuek cukup banyak prosesnya, walaupun ya itu tadi ya, aku bikin spontan, aku bikin dadakan. Kalau Makna Cinta justru dibuat saat memang pertama kalinya kita buat project Garis Cinta, Makna Cinta dulu justru yang kita dapat gitu. Pertanyaan 10 ini ada dari Naya. Jadi garis besar dari trilogi itu apa? Garis besar dari trilogi Garis Cinta adalah memperlihatkan bahwa bagaimana caranya proses seseorang untuk mendapatkan cinta sejatinya. Terus di situ juga memperlihatkan bagaimana caranya bahwa kita ingin mendapatkan cinta sejati itu jangan terlalu ambisius, jangan terlalu overconfident ketika mempunyai dirinya siap, kayaknya yakin kau mendapatkan cinta sejati. Tapi di sini memperlihatkan bahwa cinta sesungguhnya itu sudah ada garisnya dari di atas. Terkadang cinta itu datang tadi duga-duga karena memang sudah ditakdirkan sama yang di atas. Jadi ya kayak gitu. Jadi intinya proses fase di mana seseorang mendapatkan cinta sejati sampai akhirnya mereka bisa saling komitmen dan percaya satu sama lain gitu. Pada komen mau katanya. Dan ternyata kalian pada komen mau kalau misalkan Garis Cinta dijadikan sebuah film dan juga movie. Doain ya. Nah sekarang kita sesi Q&A ya. Buat yang mau tanya komen di bawah, coba aku mau lihat dulu.
Wow, penontonnya 14.000 guys. Thank you guys, TikTok. Love pokoknya TikTok. Coba yang mau nanya silahkan yuk di kolom komentar mengenai TikTok. TikTok ya boleh, mengenai trilogi Garis Cinta ataupun apapun itu bebas, aku bakal jawab. Dan pertanyaan akan aku jawab. Cara bikin lagu gimana kak? Sebenarnya cara bikin lagu itu kalau jujur kalau ditanya sampai detik ini, karena aku nggak belajar nyanyi ya, karena aku nggak belajar teknik cara membuat lagu itu seperti apa. Tapi kalau aku pribadi berusaha untuk mengikuti kata hati dan juga bagaimana caranya yang kita ngerasa kekurangan dalam diri kita jadikan kelebihan. Jadi kayak aku ngerasa ketika kita lagi sedih, Iki coba sedihnya karena apa, terus berusaha untuk cari tema. Dan biasanya aku bikin tuh nggak seperfect yang kalian pikirkan kok. Kadang aku ada yang nemu nadanya dulu, kadang aku ada yang nemu liriknya dulu, kadang bisa langsung dua-duanya. Tergantung kita mau mempresentasikan si lagu ini ke arah mana, sedih kah, ini kah gitu loh. Dan kita tetap juga harus bisa menjaga menjaga komunikasi kita sama tim kita. Jadi kayak bikin lagu tapi bukan hanya sendiri tiba-tiba bikin lagu, tapi ketika kita udah bikin lagu sharing ke teman-teman sekitar kita, kira-kira kalau kita bikin lagu ini bagus atau enggak, kayak gitu sih. Oke, jadi di belakang ini banyak sekali penghargaan. Jadi ini adalah salah satu hasil. Gini aja ntar gue bawa gitu aja. Oh iya. Jadi ini adalah hasil karya kerja keras dan juga keringat yang Iki lakuin bersama tim semuanya. Sebenarnya ini bukan sekedar hanya sebuah penghargaan untuk Iki, tapi adalah satu bentuk motivasi agar Iki tetap bisa berkarya dan nothing tulus, dengan ketulusan terbukti. Kita benar-benar kerja keras, fokus. Alhamdulillah ini dengan berjalannya waktu ya berdatangan dengan begitunya. Ketika memang lagunya direspon positif, disukai banyak orang. Jadi kalau yang nah ini contoh. Jadi alhamdulillah aku waktu itu 2016 aku mendapatkan achievement dari Media Corp, Anugerah Planet Music. Jadi Anugerah Planet Music ini adalah penghargaan dari 3 negara, ada Malaysia, Singapura, Indonesia. 4 negara kalau nggak salah, Brunei satu lagi. Nah ini tuh aku datang sebagai artis baru terbaik lelaki dan banyak banget cerita. Dan aku tuh kenapa yakin akan Garis Cinta tuh seperti ini, karena ketika kita bertemu dengan siapa di saat itu tuh bukan karena memang kita sengaja ketemu sama orang itu, tapi justru memang udah ada garisnya dari yang di atas bahwa proses perjalanan kita bakal seperti itu. Contoh, ketika aku di APM aku menang, tiba-tiba di saat itu aku bertemu dengan yang namanya Aisyah Aziz. Setelah bertemu dengan Aisyah Aziz, tiba-tiba aku bikin lagu yang berjudul Indah Pada Waktunya, lagunya Rudy Pohang. Tiba-tiba bikin lagunya naik. Alhamdulillah orang-orang banyak yang suka, bahkan sampai ke negara tetangga. Jadi aku yakin proses dan perjalanan yang kita jalanin itu bukan hanya sekedar dari memang kerja keras kita, tapi kita harus percaya dan yakin bahwa kita bisa ngejar impian kita, karena memang semuanya udah ada garisnya gitu. Ini APM. Terus ada alhamdulillah di AMI Award aku dapat 1 2 3. Terus dari Indonesian Choice Award alhamdulillah aku dapat 2. Dan ya semuanya kata aku juga ini tuh aku jadikan yang memang motivasi. Jadi ketika aku kalau di rumah terus ngeliat piala, ya intinya jadi sebuah semangat lagi, kayak wah gue harus bikin yang terbaik lagi. Jadi bukan sebuah beban, tapi justru gimana caranya ini jadi penyemangat gitu. Oke. Project terdekat aku rencana di November ini aku bakal ada rilis lagu bareng Liong, bandnya Onadio. Terus di Desember nanti aku berusaha coba bikin lagu tentang ibu. Untuk pertama kalinya membuat sebuah lagu yang memang deep banget tentang ibu, dan saya rencana pengen rilis di hari ibu juga karena pengen mengingat
momen-momen nostalgia aku sama almarhumah mama. Jadi ditunggu saja proyekan-proyekan aku nanti. Pokoknya ditunggu aja ya. Nyanyi kali ya? Beda bukan masih beda bukan. Tadi pertanyaan udah kejawab. Tuh, banyak yang minta nyanyi. 2 pertanyaan lagi. Kakak pernah ke sekolah kakak, aku kan di belakang hotel, aku tahu dari kakakku. Aku gimana bisa tahu sekolahnya apa? Kamu nggak nyebutin sekolahnya apa? Aku suka cara penjiwaan dari setiap kali bernyanyi, lagu-lagunya sungguh menyentuh dan dalam maknanya. Wah, thank you banget. Banyak yang request lagu cuek kan. Ada. Selama berkarya apa tantangan terbesar buat Iki? Tantangan terbesarnya adalah bahkan sampai detik ini gimana caranya mempertahankan eksistensi, terus gimana caranya tetap berkarya, memberikan apa ya, inovasi-inovasi baru tentang diri Iki pribadi, berusaha keluar dari zona nyaman gitu kok. Jadi banyak banget karena banyak impian dan juga cita-cita yang memang Iki terus bangun di setiap harinya. Gue udah punya ini, gue pengen ini, udah punya, gue pengen ini, gue pengen ini gitu. Kalau gitu gimana kalau kita nyanyi lagu cuek ya? Ada Mas Bebe nggak apa-apa santuy. Jangan dong.